Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pengantar psikologi desain, kali ini kita akan mempelajari mengenai spesial fokus ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai homes gitu atau rumah. Oke, ini ada kutipan gitu ya bahwa rumah adalah tempat perlindungan manusia yang mana memberikan perlindungan baik secara fisik maupun mental gitu ya. Dan rumah adalah bagian dari support system manusia. Oke, rumah adalah di mana seseorang ini bisa mengendalikan interaksi dengan orang lain dan di dalam rumah juga terjadi pengalaman sensorik sekaligus tempat untuk mengisi kembali energi dan mental seseorang setelah beraktivitas seharian. Nah, rumah ini menjadi representasi yang autentik bagi pemiliknya. Dalam beberapa bagian rumah, ini terbagi menjadi beberapa area yang bersifat umum hingga yang bersifat pribadi. Dan pada ruang paling pribadi inilah seseorang bisa memiliki kebebasan terbesar dalam mendesain. Kita akan membahas pada beberapa bagian ya, seperti yang di materi terdahulu. Jadi yang pertama adalah comforting. Comforting ini pada saat merancang sebuah rumah gitu ya, penting bahwa kita harus memahami pengalaman masa lalu seseorang atau penghuninya itu bagaimana gitu. Karena seseorang ini memiliki ketertarikan emosional yang mendalam dengan rumah mereka dan pasti menginginkan kenyamanan baik secara psikologis maupun secara fisik gitu. Oleh sebab itu, banyak orang gitu ya berusaha membuat rumah mereka ini menyerupai suatu tempat yang memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi mereka gitu ya di masa lalu. Misalnya dengan menghadirkan wangi-wangian atau warna atau tekstur yang mengingatkan mereka pada pengalaman atau memori yang menyenangkan. Nah, kemudian goals dari sebuah rumah ini adalah itu tadi ya, kenyamanan, kehangatan, dan sifatnya personal sesuai karakter masing-masing penghuni. Sehingga patokan satu orang dengan orang lain itu pasti berbeda. Oke, ada sebuah penelitian dari Kelly dan Ebni tahun 83. Jadi di sini penelitiannya mengatakan bahwa pria dan wanita ini punya tujuan kenyamanan yang berbeda dalam ruang yang mereka kendalikan. Nah, rumah yang dirancang wanita ini cenderung lebih orisinal, lebih kecil, dan memiliki lebih banyak ruang komunal, serta banyak dinding yang melengkung. Sedangkan rumah yang dirancang pria, dia lebih simetris dan tradisional. Nah, pria ini lebih fokus pada fungsi dan efisiensi ruang untuk tugas-tugas tertentu. Jadi, bisa dikatakan bahwa wanita ini cenderung lebih memperhatikan hubungan antar manusia dan ingin menciptakan ruang yang mendukung adanya interaksi sosial itu, apakah itu dengan keluarga atau dengan kerabat dan lain sebagainya. Misalnya pada saat mendesain dapur gitu ya, jadi wanita lebih memperhatikan apakah space atau area untuk sarapan itu cukup besar untuk menampung seluruh keluarga gitu. Sedangkan pria, dia akan lebih memperhatikan efisiensi atau tata letak dari dapur tersebut gitu. Selain itu, faktor seperti kebisingan cahaya alami dan pemandangan alam ini sangat penting dalam rumah. Kebisingan saat tidur ini bisa berdampak negatif, bahkan walaupun tidak cukup keras untuk membangunkan kita, tapi suara lebih dari 35 desibel seperti suara pesawat atau dengkuran itu bisa meningkatkan tekanan darah dan detak jantung kita. Seperti itu. Oke, dalam kasus beberapa rumah bertingkat atau rumah
atau apartemen gitu ya, yang dia pasti mempunyai balkon rumah. Nah, balkon rumah ini sifatnya adalah tidak selalu bersifat private gitu ya. Jadi terlihat jelas dari balkon rumah itu orang lewat gitu atau aktivitas di luar rumah. Tetapi di sini hanya penghuni rumah yang bisa mengakses dan menggunakannya. Jadi teritori ini lebih terbuka dan memungkinkan penghuni bisa mengendalikannya dengan sarana untuk mengekspresikan diri mereka kepada lebih banyak orang. Misalnya, kalau di apartemen, dia akan menghias balkon itu sedemikian rupa sehingga menjadi area bersantai atau area smoking room gitu ya. Intinya area untuk eh, melihat alam, tapi dia juga untuk eh, mengekspresikan untuk melihat melihat kegiatan orang di luar atau orang di luar melihat adanya keberadaan dia gitu. Oke, aspek yang kedua adalah communicating. Jadi communicating ini gambaran sebuah desain rumah itu yang ideal adalah untuk interaksi keluarga, biasanya dengan menghadirkan ruang keluarga. Jadi ruangnya yang cukup luas, berdekatan dengan dapur, konsepnya open space, dan dapat menampung berbagai aktivitas secara bersamaan. Selain itu juga memiliki akses langsung ke halaman belakang dengan jendela atau bukaan yang besar. Selain itu biasanya juga bisa dengan adat budaya atau agama tertentu itu ikut menentukan layout dari sebuah rumah gitu. Misalnya eh, budaya India, jadi untuk seremoni atau acara tertentu eh, pada area persiapan makanan atau area dapur itu membutuhkan kapasitas orang yang besar sehingga akhirnya dapur didesain luasannya yang cukup luas. Contoh lain adalah misalnya keluarga muslim gitu ya, dia akan membagi ruang sosial yang terpisah antara pria dan wanita. Nah, seperti itu. Itu adalah bagian dari komunikasi pada sebuah rumah. Nah, di sisi lain, aktivitas untuk mengubah tata letak furniture, ngecat dinding adalah salah satu bentuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis penghuni. Fenomena DIY atau do it yourself ini semakin meningkat, menunjukkan bahwa adanya kebutuhan untuk menciptakan ruang itu untuk menciptakan identitas seseorang. Lanjut, yang selanjutnya adalah complying. Complying ini yang umum dibahas adalah usia produktif atau apa manusia dewasa gitu ya. Nah, kali ini pada sesi ini kita akan lebih membahas pada anak-anak dan lansia. Oke, yang pertama kita bahas adalah anak-anak gitu. Nah, lingkungan fisik ini pada dunia anak-anak di rumah gitu ya bisa membantu perkembangan kognitif anak-anak jika disediakan berbagai objek atau tempat yang kaya akan rangsangan sensorik sejak mereka masih bayi. Dan mengubah lingkungan anak ini secara berkala terbukti bermanfaat yang mana dikaitkan dengan perkembangan kognitif yang lebih tinggi di masa kanak-kanak. Mengubah lingkungan ini bisa dengan stimulasi visual, tidak hanya melalui warna, tapi juga lewat bentuk, ukuran, dan yang bervariasi. Dan anak-anak ini sangat cepat menilai ruang yang ada di sekitar mereka dan sangat peka terhadap tempat yang memiliki makna psikologis. Misalnya seperti lingkungan sekolah, di mana mereka mengalami apa ya, mengalami pengalaman eh, mereka berpamitan dengan orang tua, mereka berpisah dengan orang tua, atau rumah sakit atau klinik di mana mereka dibawa pada saat sakit gitu dan itu yang akan apa ya teringat pada memori anak-anak.
Nah, anak-anak ini adalah versi kecil orang dewasa, jadi mereka pasti punya banyak kebutuhan psikologis yang sama termasuk privasi. Nah, anak-anak ini sejak umur 2 tahun, mereka membutuhkan tempat di rumah untuk menyendiri yang membantu mereka untuk memahami em, pengalaman sehari-hari dan membentuk identitas diri. Sedangkan di usia 8-12 tahun, keinginan mereka untuk memiliki ruang sendiri ini sangat mencerminkan identitas di usia tersebut ya. Jadi kebutuhan privasi ini bukan berarti mereka menjadikan sebagai pribadi penyendiri, tapi mereka membutuhkan ruang untuk bersosialisasi dengan teman tanpa pengawasan orang tua. Begitu. Jadi mereka diberi ruang untuk berkembang baik dari usia dini hingga usia dewasa. Nah, ada pula pengaruh alam dan warna pada anak-anak ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Jadi kehadiran alam ini terbukti mendukung perkembangan kognitif anak dengan lebih cepat. Pun juga pada asosiasi emosional dengan warna terang dan gelap. Ini dari penelitian Boyatsis dan Varghese tahun 94. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak ini memiliki asosiasi emosional dengan warna terang dan gelap. Warna terang ini dikaitkan dengan emosi positif, sedangkan yang warna gelap diasosiasikan dengan emosi negatif. Nah, generasi muda ini saat ini memiliki preferensi desain yang lebih jelas dibandingkan generasi sebelumnya karena mereka lebih terpapar digital gitu ya. Karena anak-anak ini dan remaja lebih peka terhadap desain akibat terpapar lebih banyak warna dan aplikasi warna dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya gadget, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain terdapat special design untuk special kids gitu ya. Jadi untuk anak autis itu mereka cenderung terlalu fokus pada detail yang ada di sekitar mereka. Sehingga sebaiknya tidak menggunakan pola geometris pada lantai dan karpet. Selain itu harus menggunakan warna yang menenangkan. Sumber air, saklar listrik, tempat sampah itu sebaiknya disembunyikan supaya tidak mengganggu. Dan ujung furniture juga harus membulat supaya mengurangi resiko cedera. Gitu. Nah, pola yang digunakan harus seminimal mungkin memiliki elemen yang dapat dihitung karena secara karakter anak autis ini sangat terobsesi dengan menghitung benda-benda di sekitar mereka. Selain itu juga menggunakan warna yang menenangkan tadi untuk menghindari overstimulasi gitu. Selanjutnya, ruang dengan desain khusus juga dirancang untuk individu dengan ADD atau ADHD. Tingkat kebisingan yang normal, warna yang cukup merangsang, aroma dan tekstur tertentu ini bisa membantu anak hiperaktif belajar lebih baik. White noise ini juga bisa meningkatkan konsentrasi. Dan kehadiran alam itu juga terbukti menurunkan gejala hiperaktif. Seperti itu. Oke, kita berlanjut ke ruang untuk lansia. Nah, di ruang ini, lansia ini mereka walaupun apa ya, dalam sehari-hari itu perlu bantuan gitu ya, bantuan apa namanya, manusia yang produktif, tapi mereka tetap membutuhkan privasi dan kebutuhan akan kendali atas lingkungan sekitar mereka, serta kesempatan untuk mempersonalisasi ruang untuk mencerminkan identitas mereka. Gitu. Nah, kondisi-kondisi fisik lansia itu pasti mengalami perubahan yang cukup signifikan. Contohnya di sini adalah mata gitu ya. Jadi lensa mata lansia ini mengalami perubahan warna menjadi lebih kekuningan seiring bertambahnya usia, sehingga warna dalam ruang
untuk lansia itu perlu disesuaikan dengan efek ini. Tapi tidak ada formula khusus untuk menentukan seberapa besar nih penyesuaian warna yang diperlukan untuk setiap individu. Nah, cara terbaik itu untuk menilai kebutuhan warna adalah dengan mengamati reaksi mereka terhadap warna tertentu dan kita bertanya tentang asosiasi serta kenangan apa yang mereka miliki terhadap warna tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut ke aspek berikutnya yaitu challenging. Nah, challenging ini dikaitkan dengan di mana rumah ini menjadi satu-satunya tempat seseorang memiliki kebebasan penuh untuk apa ya, mengejar tujuan pribadi mereka gitu. Apa passion mereka gitu. Jadi area privasi ini hanya dapat diakses oleh penghuni dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan diri mereka tanpa adanya gangguan gitu. Jadi misalnya hobi olahraga atau apa ya, ada ada achievement untuk kejuaraan tertentu gitu ya. Jadi dia akan mendesain um, rumahnya dengan semacam gym kecil gitu ya, tapi sederhana tapi bisa mendukung hobinya tersebut. Atau dia hobi bermusik atau punya band-bandan gitu ya, yang akan mengubah satu ruangan yang dengan desain tertentu, dengan akustik tertentu, dengan perangkat tertentu yang bisa mengakomodasi hobi dia tersebut. Atau contoh lain adalah pelukis atau seniman yang bagaimana caranya dia mendapatkan inspirasi atau kreativitas walaupun itu di rumah gitu. Jadi dia menciptakan ruangan yang sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan inspirasi sebanyak mungkin dan menuangkannya dalam kreasi yang dia buat seperti itu. Oke, aspek berikutnya ini adalah continuing. Continuing ini adalah aspek terakhir ya. Jadi continuing atau continuity atau keberlanjutan gitu ya. Jadi kita melihat desain-desain masa kini bahwa ada fenomena rumah itu tidak melulu harus besar ukurannya gitu. Jadi bahkan yang tren sekarang adalah rumah-rumah kecil yang fokusnya pada ruang-ruang yang benar-benar dibutuhkan penghuninya gitu. Nah, walaupun meskipun ukurannya kecil, tapi tidak selalu murah. Kenapa? Karena pembangunannya itu sangat detail dan menyesuaikan kebutuhan gaya hidup yang spesifik. Nah, rumah yang kecil dan efektif ini mempertimbangkan aspek mulai dari alur pergerakan, kemudian pemandangan di dalam atau luar rumah, kemudian peredam suara, efek pencahayaan terhadap suasana, serta desain yang sangat personal, gitu ya, sesuai kepribadian pemiliknya. Nah, itu tadi ya perubahan tren desain rumah di pasca pandemi, gitu ya. Kita berangkat dari pasca pandemi itu terjadi perubahan tren desain rumah. Jadi rumah ramah lingkungan ini dia menerapkan langit-langit yang tinggi, kemudian disesuaikan dengan iklim, karena itu tadi pasca pandemi, pada saat itu trennya ya di rumah aja gitu ya. Nah, jadi desainnya pasti akan menyesuaikan tinggi langit, langit yang tinggi, sorry, kemudian ukuran dan lokasi jendela yang mendukung aliran udara, kemudian bukaan yang lebar tapi tetap dapat menaungi dari sinar matahari, serta penggunaan bahan dan produk lokal gitu. Kemudian juga didukung dengan perkembangan teknologi atau sistem rumah pintar yang disesuaikan dengan kebutuhan penghuni. Selain perubahan tren, ini juga ada perubahan pola hidup seperti keinginan tidak berkeluarga atau child free itu juga menentukan pengaruh pada desain rumah di masa depan. Kebutuhan privasi pasti akan berbeda maknanya jika dibandingkan rumah yang anggota keluarganya itu banyak gitu. Begitu juga
tadi ya akibat dari pasca pandemi sehingga kebutuhan ruang kerja atau ruang belajar menjadi lebih besar atau lebih dominan gitu ya, lebih diperhatikan. Apakah itu bisa mengakomodir kegiatan WFH atau homeschooling atau online learning seperti itu. Nah, ini saya mencoba mengambil salah satu contoh. Ini saya mengambil dari livingloving.net. Ada sebuah rumah, jadi ini rumah pemiliknya adalah Ames dan Irwan. Jadi rumah ini rumah yang cukup artistik yang menggunakan furniture second hand dan vintage yang berisi sebagian besar adalah hasil dari upcycle barang-barang lama. Jadi barang-barang lama ini di upholstery menjadi apa ya, di recycle lagi menjadi baru dengan tujuan untuk memperpanjang waktu hidupnya yang justru membuat rumahnya, ruangnya ini menjadi lebih personal dan hangat. Nah, rumah ini bergaya retro bohemian dengan bukaan dan plafon yang tinggi, jadi tetap terasa hangat dengan permainan material lokal kayu dan ekspos batu bata. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh rumah yang mengedepankan tren masa kini. Gitu. Oke. Kemudian terdapat preferensi desain. Jadi preferensi desain ini kita buat berdasarkan generasi. Yang pertama adalah generasi X atau baby boomer. Ini kelahiran tahun 1960-an sampai 1980-an. Jadi Gen X ini menyukai denah terbuka dan sangat menyukai konsep ramah lingkungan dengan ruang komunal besar untuk interaksi keluarga. Jadi area ruang tengah yang cukup besar, open space, supaya pada saat acara kumpul itu bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Kecenderungan untuk desainnya adalah desain kasual, sederhana, dan fungsional. Dan bagi Gen X ini mengekspresikan diri melalui rumah itu lebih berkaitan dengan kenyamanan pribadi daripada kesan orang lain. Nah, berbeda dengan generasi Y atau milenial. Generasi milenial ini kelahiran tahun 1980-an sampai 1990-an. Nah, Gen Y ini tertarik justru pada warna-warna berani yang tertuang di dalam furniture rumah. Jadi mereka sangat menyukai warna solid dan permainan tekstur pada permukaan, kemudian pemilihan polanya juga bersifat abstrak. Nah, yang terpenting dari pemilihan furniture adalah memiliki nilai multifungsi, fleksibilitas, estetis, dan desain yang unik. Ciri khas dari Gen Y ini adalah ruangnya ini mendukung telekomuting atau mengaburkan batas antara aktivitas pribadi dan profesional. Jadi sifatnya adalah ngeblend gitu ya. Jadi tidak ada pemisah antara ruang ruang bersama dan ruang private gitu. Oke, kesimpulan dari materi ini, jadi evolusi rumah di masa depan nanti ini akan berkembang memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis penghuni. Nah, prinsip desain tempat yang baik akan tetap relevan dalam menciptakan hunian yang efektif dan nyaman bagi masyarakat yang terus berubah. Gitu. Jadi, pasti yang dilihat pertama adalah kebutuhan fisik dan psikologis. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan menyimak materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.